A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An-Nisa ayat 11. Yusikumullahu fi auladikum. Allah mewasiatkan kepada kamu. Menurut ahli tafsir, makna mewasiatkan di sini Allah mewajibkan kepada kamu. Jadi ada sebagian orang sholatnya ikut ajaran Islam, puasanya ikut ajaran Islam, hajinya ikut ajaran Islam. Tapi pas harta warisan, dia mohon maaf Pak Ustadz, untuk harta warisan kayaknya saya lebih tahu dari Allah. Kewajiban sholat, puasa, zakat, haji, warisan itu sama. Sama-sama kewajiban yang datang dari Allah, yang disampaikan ke dalam Al-Quran, disampaikan Rasulullah SAW. Diwajibkan kepada kamu, Allah yang mewajibkannya. Jadi jangan pilih-pilih. Sholatnya udah betul, puasa sunat, puasa wajib, hajinya sudah, tapi pas harta warisan tak bisa begitu, karena posisinya ini sama. Maka di awal ayatnya dikatakan yusikumullah fi auladikum, anak-anak kamu, lidzakari mithlu hazzil unsayain, anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Jadi kalau anak perempuan dapat 50, anak laki-laki dapat 2 kali bagian, berarti 100. Kalau anak perempuan dapat 20, 2 kali bagian, berarti 40. Kalau ada orang merasa Islam ini agama yang diskriminatif, kenapa laki-laki dapat 2 kali bagian perempuan? Perlu mengetahui historis, sosiologis, bagaimana sejarah di zaman jahiliyah. Yang namanya anak perempuan, istri, ibu, ini tidak dapat harta warisan. Ketika Islam datang, maka anak perempuan, istri, ibu, adik perempuan, saudara perempuan mendapat harta warisan. Jadi kalau hari ini ada orang mau membagi sama rata, prinsip persamaan, dia melawan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kan sama kebutuhannya sekarang? Tidak sama. Laki-laki wajib menafkahi istri, menafkahi anak, menafkahi orang tua. Laki-laki menanggung biaya nikah, menanggung mahar, menanggung nafkah. Laki-laki kepala rumah tangga. Kalau dia tidak punya uang, dia tak dihormati istrinya. Nah itu maka laki-laki dapat 2 bagian itu bukan diskriminatif. Laki-laki dapat 2 bagian itu adalah tanggung jawab laki-laki lebih besar. Lidzakari mithlu hazzil unsayain. Laki-laki dapat 2 kali bagian. Coba lihat bunyi kalimatnya. Laki-laki dapat 2 kali bagian perempuan. Yang sebelumnya perempuan gak dapat bagian sama sekali. Zaman dulu perempuan itu bukan mendapatkan warisan, tapi diwarisi. Ceritanya begini. Orang Arab jahiliyah istrinya banyak. Poligami tanpa batas. Menikah dari istri pertama, lahir anak laki-laki. Nikah. Istri terakhir muda, meninggal almarhum si bapak. Maka anak dari istri pertama laki-laki ini bisa mewarisi istri terakhir bapaknya. Begitu hukum jahiliyah. Datang hukum Islam, tidak boleh menikahi istri bapak. Haram hukumnya menikahi istri bapak. Ibu tiri maksudnya. Tak boleh. Bisa saja terjadi zaman sekarang. Istri pertama, anak umur 20. Menikah si bapak.
istrinya, umur 18. Lebih tua anak pertamanya 2 tahun daripada istrinya. Dinikahnya tak boleh, haram hukumnya. Karena ini mahram mu'abbad. Ini hukum Islam. Makanya kalau mau tahu hebatnya ajaran Islam, pelajari dulu bagaimana hukum jahiliyah. Hukum jahiliyah itu perempuan zaman dulu diwarisi. Ketika Islam datang, haram mewarisi perempuan. Haram menikahi istri bapak. Diangkat harkat martabat perempuan, dikasih harta warisan. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna sulusa ma tarak. Kalau perempuan beberapa orang, perempuan, lebih dari 2 orang, fawqa thnataini falahunna sulusa ma tarak. Maka mereka mendapatkan warisan 2/3. Kalau perempuan lebih dari 2 orang, maka jatah warisannya 2/3. Wa in kanat wahidatan, anak perempuan tunggal sendiri, falahan nisfu, maka dia dapat warisan nisfu, 50%, setengah. Anak perempuan sendiri, meninggal bapaknya. Berapa jatah dia? Harta warisan bapaknya berapa? 1.500.000.000 untuk dia. Zaman jahiliyah dulu anak perempuan nggak dapat. Ketika Islam datang, kalau dia sendiri, maka dia dapat setengah. Kalau dia 3 orang, maka dia dapat 2/3. 666 miliar. Dibagilah dengan beberapa saudaranya perempuan tadi. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu waladun. Ada orang meninggal, dia punya anak, maka bapak dan ibunya masing-masing mendapat 1/6. Misalnya saya meninggal, saya punya anak, ibu saya masih hidup, emak saya masih hidup. Saya duluan mati dari orang tua saya. Saya punya anak. Maka ayah saya dapat 1/6, ibu saya dapat 1/6. Wali abawaihi, ayah dan ibu, likulli wahidin minhuma, masing-masing, sudus 1/6. Mimma taraka, dari harta warisan. In kana lahu walad, kalau dia punya anak. Kalau almarhum tadi punya anak. Jadi orang tua yang melahirkan, membesarkan, dia dapat jatah. Ini dikasih jatah. Allah SWT yang ngasih jatah. Fa illam yakul lahu waladun, kalau dia tidak punya anak, saya meninggal, tak ada anak saya, emak saya, ayah saya hidup, wa warisahu abawahu, maka harta warisannya diwarisi oleh kedua orang tuanya. Fali ummihis sulus, ibunya mendapat sulus, 1/3. Tak ada anak, maka diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, tak ada ahli waris lain. Fali ummihis sulus, ibu mendapat 1/3. Fa in kana lahu ikhwatun, tapi kalau saya punya saudara, saya meninggal, tak ada anak, ibu saya dapat 1/3. Kalau saya punya saudara kandung, ada ikhwatun, saudara kandung, fali ummihis sudus, ibu mendapat 1/6. Min ba'di wasiyatin, jadi ibu bisa dapat 1/3, bisa dapat 1/6.
Mim ba'di wasiyatin, setelah dikeluarkan wasiat. Jadi begitu orang meninggal, maka yang pertama dikeluarkan adalah wasiat. Wasiat itu apa? Wasiat itu terkait dengan harta. Nah, ini banyak orang sekarang tak paham wasiat. Kalau aku mati, tolong kuburkan aku di Medan. Meninggal di Papua. Berapa ongkos jenazah dari Timika ke Medan? 8 jam naik pesawat. Jenazah lebih mahal daripada orang. Oh, ini kami laksanakan Pak Ustadz, ini wasiat. Dia nggak paham. Yang namanya wasiat itu maksudnya wasiat harta. Bukan wasiat yang model begini. Wasiat yang wajib itu wasiat harta. Wasiat harta itu wajib dikeluarkan sebelum dibagi harta warisan. Jangan dibeli rumah ini, rumah bermasalah. Kenapa rumah bermasalah? Karena dibagi sebelum dikeluarkan wasiat. Akhirnya orang menuntut, keluarkan dulu wasiat. Berapa wasiat harta? 1/3. Jadi kalau mati saya ada menuliskan wasiat 500 juta untuk masjid. Hitung dulu berapa total harta warisan saya. Ternyata harta warisan saya 1 miliar. Tidak bisa 500 karena itu 50%. Wasiat tidak boleh sulus 1/3. Jadi yang masuk ke masjid hanya 333 juta. Yang 666 juta tetap dibagi kepada ahli waris. Perhatikan baik-baik tentang wasiat. Kalau aku mati nanti, kuburkan aku di pemakaman anu. Tengok dulu. Wasiat yang harta wajib ditunaikan. Adapun wasiat yang bersifat macam-macam, ada kalanya makruh. Tapi kalau memberatkan, memudorotkan, bisa jadi haram. Kalau aku mati, bungkuslah kain kafanku dengan kain jeans, siramkan khamar di atasnya. Oh, itu haram. Anak-anaknya tak ngaji. Mesti kita laksanakan nih Pak Ustadz. Kalau tidak nanti gentayangan rohnya. Mana ada itu? Nah, jadi yang namanya wasiat itu wasiat harta. Bukan wasiat yang macam-macam. Minta makamkan nanti kuburannya pakai keramik impor dari Spanyol. Itu mubazir. Nah, jadi yang diwajibkan itu adalah wasiat harta. Wajib dikeluarkan 1/3 dari total harta. Mim ba'di wasiyatin yusi biha audain. Yang kedua, yang mesti dikeluarkan sebelum dibagi harta warisan adalah dain, hutang. Jadi keluarkan dulu wasiat 1/3. Hutang, keluarkan hutang, bayarkan hutang. Habis itu sisanya baru dibagi ke ahli waris. Jangan dibagi dulu, baru datang orang menuntut. Pengurus masjid nuntut minta wasiat, orang minta utang. Akhirnya bermasalah. Keluarkan dulu wasiat, keluarkan dulu hutang. Sisanya baru bagi ke ahli waris. Begitu. Setelah meninggal, berkumpullah semua anak, istri, ayah, ibu, semua ahli waris berkumpul musyawarah. Bagaimana ini? Makanya kalau arisan-arisan keluarga itu jangan hanya cerita tentang sabar, tentang silaturahim, cerita tentang warisan. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, menantu-menantu, ayah-ayah, emak-emak, kakak-kakak. Tema kita hari ini tentang warisan. Kalau nanti aku mati, maka harta warisan ini segera dikeluarkan wasiat.
Habis keluar wasiat, keluarkan hutang. Habis itu barulah kalian bagi. Pembagiannya laki-laki 2 kali bagian perempuan. Bagian anak laki-laki sekian, bagian anak perempuan, bagian ayah, bagian ibu, bagian istri. Nah itu. Jadi jangan lagi takut cerita mati. Ini banyak suami-suami takut cerita mati. Istri-istri takut cerita mati. Begitu mati, kebingungan semuanya, kelimpungan, kaget, terkejut. Ada yang mendiam-diamkan aja harta warisan, tak dibagi-bagi. Makan haram. Itu hartanya kan masih harta kongsi, harta serikat. Pemiliknya nggak jelas. Makan haram selama harta itu belum dibagi. Segera bagi. Abaukum wa abnaukum, bapak kamu, ayah kamu, emak kamu, abnaukum, anak kamu, cucu kamu. La tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kamu tidak tahu siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagi kamu. Jadi jangan kamu merasa komplain, kenapa anak lebih banyak, kenapa ibu lebih sedikit, kenapa ayah lebih sedikit. Ikut aja hukum Allah. Allah yang lebih tahu. Ini banyak orang masalah sholat saya ikut hukum Allah. Masalah zakat saya ikut hukum Allah. Masalah puasa saya ikut hukum Allah. Masalah warisan saya lebih tahu daripada Allah. Oh ini bapak kamu, emak kamu, anak kamu, cucu kamu, istri kamu. La tadruna, kamu tidak tahu. Ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Mana yang lebih banyak mendatangkan manfaat untuk kamu. Karena kamu memandang zahirnya. Allah memandang batinnya. Islam itu artinya istislam. Menyerahkan diri pada hukum Allah. Ikuti aja hukum Allah. Ati Allah, taat kepada Allah. Wa ati'ur rasul, taat kepada Rasulullah. Wa ulil amri, taat kepada pemimpin, taat kepada ulama. Aman hidup kita, tenang. Saya beberapa kasus warisan tidak mau saya menjawab. Karena kelompok ini kelahi dengan kelompok ini, dia bawa saya. Nanti kalau cocok menurut dia, dia ikut. Kalau nggak cocok, dia cari ustadz lain. Dilaganya pula sesama ustadz. Maka selalu saya serahkan pergi ke pengadilan agama. Nanti di pengadilan agama hakim memutuskan. Qararul qadhi yarfa'ul khilafah. Keputusan hakim mengangkat khilaf. Beberapa masalah yang saya jarang menjawab. Pertama, konflik warisan. Kedua, konflik talak. Seorang suami mengamuk, ditalaknya istrinya. Pas hatinya sudah dingin, ditanyanya ustadz. Kalau cocok dengan ustadz ini dipakainya. Kalau tak cocok, carinya ustadz lain. Dilaganya ustadz. Kau bagus pergi ke hakim. Ceritakan kronologisnya. Hakim yang memutuskan nanti talak berapa jatuhnya. Sering saya katakan begitu. Warisan pun begitu. Berkonflik ini dengan ini, berkelahi. Bawanya ustadz. Cocok dipakainya. Kalau tak cocok, cari ustadz lain. Dilaganya ustadz ini. Bagus kau bawa ke hakim. Nanti hakim yang memutuskan. Kalau ikut cakap hakim, tak percaya sama hakim, naik banding. Pengadilan agama, pengadilan tinggi provinsi, Mahkamah Agung pusat. Begitu urutannya. Faridatan minallah, wajib fardu dari Allah. Jadi kalau ayat itu kadang biasanya di awal penekanannya. Ini di awal, di ujung, dikawal, di awal, di ujung. Di awal, yusikumullahu fi auladikum. Allah mewasiatkan, mewajibkan bagi kamu. Di ujung ditekan lagi. Faridatan minallah. Allah mewajibkan kewajiban dari Allah. Pangkal ujung, nggak bisa ngelak, nggak bisa ngeles. Kalau masalah warisan nih, serahkan sama hukum Allah. Ditutup ayat ke-11 ini dengan innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah maha alim, maha tahu. Hakima, maha bijaksana. Kau mungkin berilmu, tapi belum tentu bijaksana. Kau mungkin bijaksana, tapi ilmunya belum tentu ada. Jadi kalau menurut ilmu saya, kau belum tentu bijaksana. Maka ditutup ayat ini dengan
serahkan pada ilmu Allah, serahkan pada kebijaksanaan Allah. Hidup kita tentram, aman dan damai. Bagilah menurut hukum Allah Subhanahu wa ta'ala.